Selamat datang di channel Mr. Badis. Kami akan membahas renungan Buddha dengan judul Vegetarian, Harus atau Tidak. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Vegan dengan vegetarian adalah dua hal yang berbeda. Vegetarian adalah pemilihan makanan tanpa daging, singkatnya seperti itu. Bagi para vegetarian, tidak hanya daging, tapi seafood juga menjadi pantangan makan mereka. Para vegetarian biasanya masih tetap memakan telur dan produk olahan susu seperti susu, keju, yogurt sebagai pilihan makan mereka atau yang disebut dengan lacto-ovo vegetarian. Namun, ada juga beberapa dari mereka memilih untuk memakan telur atau ovo vegetarian tapi tidak memakan produk olahan susu atau memakan produk olahan susu atau lacto-vegetarian tapi tidak memakan telur. Pada vega, mereka tidak hanya tidak memakan daging, tetapi juga tidak mengonsumsi telur dan produk hasil olahan binatang tersebut, seperti susu, keju, madu, dan lain-lain. Bahkan, vegap juga tidak menggunakan produk fashion yang terbuat dari kulit hewan. Pandangan medis. Motivasi dari para vegetarian ini biasanya untuk masalah kesehatan. Vegetarian memang dijadikan salah satu pilihan diet karena para vegetarian cenderung lebih banyak memakan makanan dengan vitamin C dan E, makanan berserat, asam folat, potasium, magnesium, karotenoid, dan flavonoid, menurut health.harvard.edu. Oleh karena itu, para vegetarian cenderung lebih resistan terhadap penyakit kronis, seperti penyakit jantung, kanker, dan diabetes tipe 2. Akibat pandangan yang terbentuk dari tidak makan daging itu sehat orang memilih untuk tidak makan daging. Apabila dikaji secara medis hal itu tidaklah baik. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Dr. Pravin Gupta, seorang dokter ahli saraf dari Artemis Health Institute, Gurgaon, India. Beliau menyatakan bahwa dengan mengurangi protein dalam tubuh akan terjadi efek buruk terhadap gangguan mental, seperti penurunan daya ingat yang terlampau dini. Beliau juga mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena minimnya asupan vitamin B12 yang umumnya terdapat pada ikan, daging, telur dan susu. Terkait vegetarian murni menurut Dr. Albert, bahwa tahap pertumbuhan manusia dari balita hingga remaja adalah tahap perkembangan, sehingga vitamin B sangat diperlukan. Pada usia remaja hingga dewasa tanpa vitamin B anak masih bisa bertahan. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga kita memerlukan vitamin B. Pandangan Buddhis. Mungkin di antara kita banyak yang beranggapan bahwa sebagai praktisi Buddhisme, sudah seharusnya kita bervegetarian. Ada beberapa alasan yang pada umumnya mendorong seorang praktisi Buddhisme untuk bervegetarian, antara lain contohnya. 1. Anggapan bahwa makan daging berarti membunuh. Di dalam tradisi Buddhisme Mahayana, kita selalu menjumpai para anggota Sangha bervegetarian sebagai bentuk praktik Maitri Karuna. Tradisi Buddhisme Selatan tidak ada peraturan yang mengharuskan para anggota Sangha untuk bervegetarian. Buddhisme Selatan mengikuti jejak Sang Buddha. Seperti yang telah diajarkan Buddha, makan daging harus ada 3 bersih, yaitu 1. Tidak boleh membunuh makhluk hidup, kemudian kita memakannya. 2. Tidak boleh mendengar sewaktu dibunuh. 3. Tidak boleh menyuruh orang untuk membunuh. Dari sini sudah amat jelas bahwa tidak bervegetarian bukan berarti membunuh. Kita mendorong pembunuhan walau sekalipun kita berpola makan vegetarian. Setiap hari monyet, tupai, rubah, kumbang, dan hama perusak lainnya dibunuh karena mereka makan dari pohon buah yang ditanam petani. Petani sayuran juga membunuh ulat bulu, keong, cacing, belalang, semut, dan serangga lainnya. Binatang juga masih saja dibunuh karena binatang berkembang biak sangat cepat daripada manusia sehingga mengancam kelangsungan hidup manusia. Apabila kita vegetarian atau sebaliknya, kita semua secara tidak langsung terlibat dalam pembunuhan makhluk hidup. Contohnya ialah penggundulan hutan demi tempat tinggal dan peralatan rumah tangga kita, penggunaan kosmetik berbahan dasar hewani, dan pemakaian kendaraan bermotor yang meningkatkan polusi dan mengancam keberadaan binatang sekitar. 2. Dengan bervegetarian, berarti lebih suci. Pandangan ini tentulah salah.
Mengapa? Karena Sang Buddha sendiri tidak bervegetarian. Bilan beranggapan demikian, apakah berarti Sang Buddha tidak suci? Pertanyaan ini semua orang bisa menjawabnya. Dalam melaksanakan bhavana, yang terpenting adalah pada hati. Sekalipun kita makan vegetarian tetapi dalam diri kita dipenuhi dengan loba, dosa, dan moha, kita tidak lebih baik daripada orang yang tidak bervegetarian. 3. Dengan bervegetarian, emosi akan menjadi lebih stabil. Hal ini sebenarnya tidak bisa dipastikan karena dalam berbagai kesempatan, seringkali segala hal terjadi akibat peran dari sugesti. Sebagai contoh, orang yang bervegetarian dan menanamkan suges pada dirinya sendiri bahwa vegetarian akan membuat emosinya menjadi stabil. Setelah ia bervegetarian dalam jangka waktu tertentu, ternyata emosinya sungguh menjadi lebih stabil dan hal ini tentunya bermanfaat dan mendukung bhavana. 4. Bervegetarian sebagai bentuk maitri karuna, menjadi vegetarian sebagai objek latihan dalam bhavana. Hal ini tentu sangat baik. Bila bervegetarian yang dilandasi dengan motivasi demikian, tentunya vegetarian sungguh dapat dijadikan sebagai suatu sarana untuk mengembangkan maitri karuna di dalam diri kita. Namun, jangan sampai setelah bervegetarian kita menjadi sombong dan menganggap orang yang tidak bervegetarian tidak memiliki maitri karuna. Bila demikian, vegetarian bukan lagi menjadi sesuatu yang positif karena dengan vegetarian membuat kesombongan dalam diri meningkat. Vegetarian telah menjadi tren gaya hidup dalam masyarakat. Terdapat berbagai alasan yang mendorong seseorang untuk vegetarian. Dalam Buddhisme, Buddha tidak melarang maupun mewajibkan umatnya vegetarian ataupun tidak semua kembali pada pilihannya masing-masing. Sebab ada hal yang lebih penting dalam menunjang kemajuan batin dengan melat moralitas, mengembangkan perhatian, meditasi, dan berlaku bijaksana dalam hidup. Pokok pentingnya adalah memperhatikan dengan baik petunjuk dari Sang Buddha dalam Majjhima Nikaya 55 atau tidak kondisi untuk daging yang tidak diizinkan dan yang diizinkan. Sabe sata bhavantu suhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu sadu sadu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon like, share dan subscribe video ini supaya Anda dapat mengikuti video kami selanjutnya.